Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Madaf Hakim. Nah, kali ini kita sudah pada bab di DNS server, caching, dan forwarding. Nah, kali ini pada bab DNS server, saya bagi menjadi 3 video teman-teman. Di sini DNS yang caching dan forwarding. Nah, kita lanjut. Nah, pada bab kali ini itu terdapat beberapa materi seperti konsep DNS server, konfigurasi host pada klien, konsep caching DNS server, konfigurasi caching DNS server, dan materi yang lainnya. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep DNS server. Nah, jadi ini adalah konsep yang saya gunakan. Nah, di sini misalnya nih, saya ingin yang namanya mengakses facebook.com. Nah, di sini saya tidak bisa langsung mengakses facebook.com, teman-teman. Di sini saya harus dulu merequest DNS ke DNS server Google, teman-teman, agar bisa mengakses facebook.com. Nah, setelah saya merequest DNS ke server Google, lalu server Google itu memberikan DNS facebook.com ke laptop kita. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengakses facebook.com. Nah, jadi DNS sendiri itu adalah domain name system, teman-teman. Nah, DNS sendiri itu berfungsi untuk menerjemahkan domain ke IP address. Nah, jadi jika itu tidak ada DNS, itu cukup sulit, teman-teman, karena jika kita ingin mengakses yang namanya facebook.com, kita harus menghafal yang namanya IP facebook.com tersebut. Tapi jika ada DNS itu lebih mudah, kita bisa langsung mengakses melalui langsung nama domainnya saja, yaitu facebook.com. Nah, jadi itu saja untuk materi permulaan kali ini. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi host pada klien. Nah, pada saat kita remote server 1 dan juga server 2 kan kita masih menggunakan SSH, user, lalu IP, kemudian port. Nah, kali ini kita akan mengubah tersebut menjadi SSH, user, lalu hostname, lalu portnya, agar kita mempermudah meremote tersebut. Karena jika kita masih menggunakan IP itu cukup sulit, teman-teman. Di sini kita langsung saja ke virtual machine kliennya. Saya sudah masuk ke kliennya, kemudian kita pastikan kita terhubung ke server 1 dan juga server 2, teman-teman. Ping 10 10 10 2 itu TTL, kemudian 3 ini juga terhubung. Kemudian kita langsung saja mengkonfigurasinya. Kita masuk ke nano/etc/host. Nah, di sini kalian tambahkan IP server 1 dan juga server 2, teman-teman. Sini 10 10 10 2. Kalau kalian tap di sini kalian bisa tambahkan hostname-nya. Di sini saya server 1 strip Debian. Clear semua saja, teman-teman. Di sini tambahkan juga yang server 2 Ubuntu, teman-teman. 3 kita tap, kemudian srf 2 strip Ubuntu. Kemudian kita enter. Setelah itu kita Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita bisa yang namanya ping server 1, teman-teman. srf 1 strip Debian. Ini bisa, teman-teman.
Dan juga kita juga bisa yang namanya ping server 2 Ubuntu, karena kita sudah menambahkannya di konfigurasi hostname. Host bukan hostname teman-teman, Ubuntu. Ini pasti bisa. Nah, kemudian kita juga bisa remote menggunakan hostname tersebut. Kita SSH usernya, kemudian kita srf 1 debian -p, kemudian 2212, kita enter. Nah, ini disuruh masukin yes, sini masukin passwordnya. Nah, ini sudah bisa teman-teman, kita menggunakan host di servernya. Nah, jadi itu saja untuk materi konfigurasi host pada lainnya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konsep caching DNS server. Nah, ini adalah konsep yang saya gunakan. Nah, jadi jika kita ingin mengakses yang namanya facebook.com, pada DNS caching ini kita harus yang namanya menanyakan atau merequest ke DNS lokal server teman-teman. Jika ada yang namanya DNS facebook.com-nya, itu kita bisa langsung mengakses DNS atau facebook.com tersebut. Tapi jika belum ada di dalam lokal DNS tersebut akan merequest ke DNS server Google. Setelah itu DNS server Google memberikan DNS facebook.com ke lokal DNS kita. Nah, setelah itu lokal DNS ini akan menyimpan DNS dari facebook.com tersebut. Nah, jika kita ingin mengakses facebook.com, kita bisa langsung menanyakan ke DNS lokal, lalu kita bisa mengakses facebook.com tersebut. Nah, jadi lokal DNS server ini digunakan untuk menyimpan apapun yang dikirimkan melalui DNS server Google, teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi konsep DNS caching-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi caching DNS server yang ini, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke virtual machine-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi putih ya, teman-teman. Setelah kalian masuk ke virtual machine router Debian-nya, kemudian kalian sebelum mengkonfigurasi install yang namanya paket bin 9, teman-teman. apt install bin 9, kalian bisa enter. Nah, di sini munculnya kayak gini karena saya sudah pernah mendownloadnya. Jika belum, kalian bisa pilih opsi Y, lalu kalian ikuti langkahnya. Setelah kalian mendownload yang namanya paket bin 9, kemudian kalian langsung saja masuk ke nano /etc/default bin 9. Kalian enter. Nah, di sini kalian arahkan opsi ke option. Di sini pada bagian option di belakang bin kalian bisa tambahkan yang namanya min 4. Nah, jadi di sini pada option ini kita menggunakan IPv4, teman-teman, IP versi yang 4-nya. Setelah itu kalian lalu Ctrl X, di enter. Nah, setelah kita mengkonfigurasi di nano etc default bin, kemudian kita masuk ke nano /etc, teman-teman. Nah, ini nano etc bin name option, kemudian kalian enter. Setelah itu di bagian atas option kalian bisa tambahkan ACL, lalu internal strip network,
lalu kalian kurung scroll awal, enter, tab, tambahkan IP pada kliennya 24 titik koma tab. Nah, di sini kalian bisa tambahkan beberapa IP. Kalian bisa enter lalu tab. Di sini kalian tambahkan IP lagi. Tapi karena di sini saya menggunakan satu IP saja, saya langsung kurung scroll tutup, kemudian titik koma. Nah, setelah itu di bagian option, di bawah directory saya tambahkan yang namanya recursion, lalu yes, titik koma, di bawah recursion saya tambahkan lost query, lalu kurung scroll awal, internal save network, kurung titik koma, step, spasi, kurung scroll tutup, titik koma lagi. Setelah itu bagian DNS ini kalian ganti ke yes. Kalian bisa tambahkan lagi di atas DNS check validation, tambahkan DNS check enable lalu yes, titik koma. Nah, ini saja untuk konfigurasinya. Kalian bisa Ctrl X, Y enter. Nah, setelah itu kita bisa langsung cek, yaitu nama check count, kalian bisa enter. Nah, jadi jika tidak keluar apa-apa, itu konfigurasinya berhasil ya teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konsep forwarding DNS server. Nah, jadi ini konsep yang saya gunakan. Nah, sebenarnya DNS server forwarding dengan DNS server sesing itu hampir sama teman-teman, tapi perbedaannya pada bagian klien atau PC kita. Jika ingin namanya request IP itu langsung ke DNS server Google teman-teman, berarti tidak menggunakan lokal DNS, langsung Google, kemudian DNS server Google langsung mengirim ke lokal DNS teman-teman. Jadi pada bagian DNS forwarding ini, lokal DNS server digunakan untuk meneruskan hasil request IP dari laptop ke DNS server Google, kemudian ke DNS lokal, lalu disalurkan ke laptop kita teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung mengakses facebook.com. Nah, jadi itu saja untuk materi konsep forwarding atau DNS forwardingnya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi forwarding DNS server. Kita langsung saja ke virtual mesinnya. Ini saya sudah membuka virtual mesinnya. Nah, di sini saya membuka virtual mesin yang server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian kalian ke yang namanya nano etc pin name count option. Ini konfigurasi sama seperti yang sebelumnya. Enter. Nah, di sini kalian bisa ganti IP ini menjadi IP Google teman-teman. Kemudian
Ini juga kita hapus slashnya. Dan juga kita tambahkan IP-nya 888 4 di bagian sini kita tambahkan juga namanya forward only. Nah, jadi pada saat virtual machine ini ingin request IP, itu langsung diarahkan ke Google, teman-teman. Tapi pada yang mau forward adalah masih DNS lokalnya, teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi konfigurasi forwarding DNS server. Nah, itu adalah materi terakhir pada bab DNS server, seshing, dan forwarding. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.